Halo Pak, selamat sore. Ya, Ini Pak ya, mau nanyain tentang HP kelas D sama E, itu kegunaannya di pas gimana ya Pak ya? Bisa itu untuk gunain. eksperimen, Mas. Itu cara digunakan hanya untuk kebutuhan eksperimen. Nah maksudnya Ya, eksperimen itu eksperimen gimana gitu Pak? Ya? ya untuk percobaan. Tapi sekarang dengan sudah dikembangkan di IP versi 6, jadi itu sudah tidak digunakan. Ya, itu Hmm, untuk uji coba, eksperimen-eksperimen ya, untuk pengembangan. Tapi sekarang kan sudah ada IP versi 6 ya. hmm, Itu yang jumlah total bitnya 64 bit. Kalau yang IP versi 4 yang total bitnya 32 bit. hmm. Ya, Jadi kan kalau misalnya kayak di instansi-instansi membutuhkan jaringan kan biasanya juga pentok tuh pakai kelas C ya, ya Pak ya. Nah ada ya. kelas C sama E, itu untuk apa gitu? Ya, karena kan jumlah host untuk jaringan lokal kan biasanya hanya terbatas ya, tidak lebih dari ini ya. Komputernya kan tidak terlalu banyak. Biasanya sering menggunakan IP kelas C seringnya. Tapi dengan nanti ada yang bab ini, yang subnetting itu nanti lebih dipersempit lagi IP-nya. Misalkan kalau kita bangun jaringan local area network dengan jumlah komputer yang hanya 50 komputer saja misalkan ya. Komputer yang terhubung di dalam jaringan LAN itu hanya 50 komputer saja. Kemudian kalau kita sediakan dengan IP kelas C itu kan total hostnya, jumlah host dari IP kelas C itu kan 254. Hmm, Padahal yang kita gunakan kan hanya 50 IP saja atau hanya kita komputer. gunakan untuk 50 komputer saja. Nah, itu kan ada IP yang tidak dipergunakan itu sekitar 190-an ya. Iya Karena betul. kan yang hanya digunakan kan hanya kok 150 betul ya 150 190-an ya karena kan hanya digunakan 50-an. Nah itu kan Hmm, mubadir IP 190-an. Nah itu nanti ada subnetting itu bagaimana kalau kita bangun jaringan LAN ya kemudian lokal area itu hanya komputernya yang terhubung dalam jaringan LAN itu hanya 50 komputer saja misalkan. Nah itu bisa nanti dibagi dari IP kelas C yang tadi total hostnya adalah 254 nanti tidak di subnetting dipecah menjadi beberapa segmen jaringan sehingga jumlah hostnya menjadi lebih sedikit. Nanti hmm, ada penjelasannya di subnetting. Karena kalau kita menggunakan IP kelas C jumlah host yang bisa dipasang itu 254 kalau kita pasang hanya 50 host saja atau 50 IP saja maka ada IP yang tidak terpakai. Nah, IP yang tidak terpakai itu sebenarnya mengganggu dari komunikasi dalam jaringan itu. hmm, Diibaratkan gini, misalkan kita dalam suatu ruangan aula itu ada 254 orang di dalam aula itu ya dalam aula auditorium atau ruangan itu ada 254. Kemudian dari 254 itu ternyata hanya ada 50 orang saja satu kelompok 50 orang itu yang memang di situ berkomunikasi atau berdiskusi penting di situ. Sedangkan yang 190 orang lainnya itu ya tidak ada kepentingan di situ hanya berbicara saja tidak ada kepentingan diskusi yang penting dari 50 orang itu sehingga otomatis kan akan mengganggu jadi yang 190 orang yang tidak berkepentingan dalam satu grup diskusi dalam 50 orang itu mestinya akan mengganggu 50 orang yang melakukan diskusi itu atau melakukan suatu komunikasi di situ sehingga akan mengganggu atau malah yang 50 orang itu tidak akan mendengar komunikasi dengan jelas gitu kan karena terganggu dengan yang 190 orang itu diibaratkan seperti itu maka nanti dipecah menjadi beberapa segmen jaringan sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan kalau 50 komputer saja atau host saja maka nanti pemecahannya bagaimana dibagi dari segmen itu dibagi menjadi beberapa segmen nah itu nanti bisa dilihat di materi yang subnetting itu mas. Nah, itu makanya hati-hati kalau kita masang IP. Kadang kan kita masang IP itu kan sembarangan ya asal saja, diisi aja 10.10.10.1 dan seterusnya itu kan IP kelas A kalau kita pasang 10.10.10.1 gitu ya Mas ya. Itu IP hmm. kelas A itu total hostnya itu kan setiap IP kelas A itu kan 16 berapa tadi kemarin 16 juta 700 Yes, banyak ya itu ya juta-jutaan. 16 juta Hmm. 700 itu 114 itu kan ya. Nah itu Hmm. kalau kita hanya memasang IP hanya 10 komputer saja menggunakan IP 10.10.10.1 kan mubadir yang tidak digunakan berapa juta kan tadi 16 juta yang digunakan hanya 10 gitu loh Mas. Jadi Hmm. harus pandai-pandai kita dalam memanage IP ya. Itu dalam apalagi di jaringan lokal ya, di jaringan lokal area kita. Gitu Mas ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini Pak tadi yang subnetting kalau misalnya 50 orang ya yang
komputer yang dipasangin IP. Nah, ini misalnya ketambahan nih, Pak. Ketambahan berarti untuk nanti dirubah aja di apa namanya subnettingnya dirubah penggunaan subnetting. Kalau 50 itu kita bisa menggunakan subnetting perfect 26. Perfect 26 berarti kan nanti jumlah hostnya itu 2 pangkat 32 dikurangi 26 berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. Ya, 64. Berarti nanti kalau kita menggunakan IP 50 ya masih ada sisa berapa 64 itu berarti sisa kan duanya broadcast dan network berarti 62 kan. Berarti 12. masih ada 12. Sisa 12 kalau kita menggunakan perfect 26 digunakan IP-nya 50 masih sisa 12 gitu, Mas. Tapi kalau misalnya prefix-nya masih itu kan tadi 26 ya, Pak. Kalau misalnya prefix-nya masih 27 tapi ketambahan, mereka itu bisa kontak nggak, Pak? Yang nambah itu. Ketambahan apanya? Jadi kan yang di setting Kalau perfect 27 berarti kan jumlah hostnya adalah 30. 2 pangkat 32 dikurangi 27 berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. 32 dikurangi 2 berarti kan 30. Masing-masing segmen jaringan nanti total hostnya 30. Ya, 30. Berarti nanti ada segmen 1 30 host, segmen 2 30 host. Nah, untuk menghubungkan dua segmen jaringan ini harus menggunakan satu perangkat. Nah, ini setelah subnetting ada satu namanya routing ya. Jadi dua segmen jaringan yang berbeda ini untuk menghubungkan dua segmen ini maka harus menggunakan satu perangkat yang namanya router. Prosesnya disebut routing. Setelah subnetting nanti ada materi yaitu lanjutannya yaitu mengenai routing, Mas. Itu, Mas. Gitu. Oh ya. iya. Siap. Kalau gini, Pak. Ya. Kan IP address yang misalkan tadi sampean bilangnya sembarang gitu, Pak. Nah, kalau misalnya IP yang kita masukkan sembarang ternyata sama, itu gimana, Pak? Sama Jadi gimana? masalah di jaringan nggak? Misalnya 192.168 satu gitu ya. Ternyata di komputer lain dimasukin juga satu-satu. Nah, itu nanti kalau dalam masih dalam satu lokal pastinya akan terjadi konflik. Pasti akan komputer akan menunjuk. Kalau di dalam satu lokal loh ya. Itu pasti akan konflik, tidak bisa. Pasti akan konflik. IP itu sudah digunakan. Nah, soalnya kan kalau misalnya orang awam gitu kan hanya asal oke gitu kan, Pak. Iya, iya betul. Itu pasti akan bermasalah, konflik karena alamatnya sama. Alamat IP-nya sama. Padahal dalam satu jaringan lokal, maka setiap komputer itu harus diberikan IP address yang unik. Masing-masing komputer itu harus unik, berbeda antara alamat yang satu dengan yang lain. Kalau masih dalam satu segmen ya, kalau berbeda bisa saja ya karena sudah berbeda ya. Kalau dalam satu segmen jaringan harus berbeda. Kalau nanti sama pasti akan terjadi konflik IP. IP konflik biasanya keterangannya di situ. Ya, kalau pastinya tuh seringnya kan si komputer itu langsung ngasih tahu oh ini IP-nya konflik. Kalau ada beberapa sih Pak kasus komputer nggak ngasih tahu kalau itu IP konflik, jadinya malah tabrakan, bingung sendiri jaringannya. Ya, pasti akan bermasalah. Salah satu host tersebut tidak akan bisa connect ke dalam jaringan itu. Oh, salah satu gitu ya? Ya, salah satu dari host itu dia akan connect. Berarti itu hanya mereka berdua doang ya, bareng tabrakan yang bermasalah Iya, bermasalah hanya komputer lain tidak masalah. Hanya masalah. Dua komputer yang IP-nya sama tersebut kan terjadi IP konflik. Itu yang bermasalah dua itu. Oh, seperti itu, ya. Ya. Ya Pak, sementara itu aja, makasih. Ya Mas. Yang lain silahkan. Ayo silahkan yang lain. Jadi nanti silahkan dilihat materinya subnetting, nanti dipahami. Kemudian nanti minggu depan materi selanjutnya yaitu routing ya. Jadi untuk routing itu digunakan untuk menghubungkan dua buah atau lebih jaringan dengan segmen yang berbeda atau network yang berbeda ya. Jadi misalkan ada jaringan lokal A dengan lokal B dengan lokal C, masing-masing jaringan lokal itu kan networknya berbeda-beda ya. Kalau tadi kemarin sudah melihat materi di IP address kan tahu ya apa itu IP network, apa itu IP broadcast, ring IP-nya berapa itu nanti silahkan dilihat lagi kalau masih bingung atau kalau mau ditanyakan di sini juga boleh silahkan tanyakan. Nah, itu penting nanti Anda harus ngerti ada IP Anda harus tahu networknya berapa, kemudian netmasknya berapa, IP IP networknya, IP broadcastnya berapa itu harus ngerti nanti pada waktu proses routing karena proses routing itu ya mengkonfigurasi bagaimana agar dua atau lebih jaringan yang dengan network yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi. Makanya harus ngerti jaringan A, jaringan B itu networknya masing-masing berapa, networknya berapa, netmasknya berapa itu harus tahu.
Jadi biasanya nanti hanya ditunjuk ada IP, misalkan ada IP 192.168.0.64 perfect 26 ya gitu. Ada IP seperti itu, silahkan dicari sendiri networknya berapa, netmasknya berapa, ring IP-nya berapa. Ini nanti silahkan digunakan di situ. Jadi tidak diberikan IP komputer satu IP-nya ini, komputer dua tidak. Jadi misalkan ada ini di jaringan LAN A ini silahkan dibuat dengan network itu tadi 192.168.0.64 perfect 26 misalkan. Itu silahkan nanti dicari sendiri networknya berapa, ring IP-nya berapa, netmasknya berapa, dicari sehingga nanti terus dipasang di masing-masing PC maupun di router. Itu jadi silahkan nanti itu dulu diulang lagi ya materi mengenai IP address dan subnetting ini sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses routing. Itu silahkan yang lain boleh ditanyakan kalau masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung. Ada? Atau pada masih bekerja ini, belum pulang ya? Malam Ahad apa masih pada kerja? Kerja, Pak. Oh, kerja ya. Semangat nih. Ada yang udah rumah. Oh, ada yang sudah di rumah, ada yang masih kerja. Yang masih kerja hati-hati. Selamat bekerja, sambil bekerja ya, sambil kuliah. Yang sudah di rumah ya, santai-santai ya Mas ya. Catur, Mbak Catur sudah sembuh? Mbak Catur Harum? Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Sudah negatif? Alhamdulillah sudah Pak. Oh ya, amin ya. Gimana, sudah kerja lagi atau masih di rumah? Masih di rumah dulu Pak, nunggu swab kedua negatif baru masuk. Gimana? Nunggu swab yang kedua negatif baru boleh masuk. Oh, tapi ini kemarin Senin di swab sudah negatif. Sudah Pak. Terus dites harus lagi, sekali lagi gitu, diulang sekali lagi gitu. Lama ya prosesnya ya, hampir 1 bulan ya Mbak Jenengan? Saya sudah hampir 2 bulan nih Pak. Oh, lama ya? Awal November sampai sekarang. Itu di rumah sakit 1 bulan? Saya di rumah sakit 10 hari Pak. Oh, 10 di rumah selainnya isolasi mandiri di rumah. Ya. Lama ya, 2 bulan. Karena nunggu hasil swabnya itu Pak yang lama. Iya, swab itu kenapa lama ya kan? Apa tidak sesuai harga kali Pak? Ya? Oh ya, mungkin ya. Karena setahu saya itu ya swab itu kan cepet ya, wong sekarang tidak harus ke Jakarta kan, di Solo kan juga ada kan ya? Iya. Nah iya. Tapi memang beda kalau di puskesmas atau di UNS itu sekitar 4-5 hari Pak. Oh lama ya, karena apa ya? Birokrasi mungkin ya Mas ya. Birokrasi ya, harus melewati ini dulu gitu ya. Iya. Iya. Oke, yang lain silahkan. Tidak ada? Sudah cukup tahu ya, paham ya. Nanti silahkan dilihat itu materinya yang subnetting dulu ya. Bagaimana ya hampir mirip dengan IP address lagi, nanti coba dilihat lebih ini lagi ya mengenai subnetting, dipahami lagi mengenai bagaimana mencari network ya, mengenai mencari netmask dan ring IP, sehingga nanti kalau sudah paham itu nanti kita bisa routingnya pasti ngerti ya, karena routing pada waktu melakukan proses routing harus ngerti networknya berapa, netmasknya berapa, itu harus tahu. Oke, gitu cukup. Ada pertanyaan Mas yang lain? Mas Bayu, Mas siapa? Mas Sabar, Pak Sabar, Sabar Sularno. Sabar terus ya. Selalu, Pak. Nah iya, selalu sabar ya. Oke, cukup. Tidak ada yang mau ditanyakan ini. Tenanan ini. Kalau penggunaan Cisco Packet Tracer ini ada kesulitan enggak?
penggunaan software Cisco Packet Tracer-nya kesulitan atau tidak? Izin Pak, yang Ya. hanya tadi yang kedua gitu ya. Yang kedua itu yang ada servernya itu, kalau dari PS1 misalnya ke server itu dia tulisannya time out gitu Pak. Tapi nanti dari PS1 ke PS5 atau ke PS yang lain itu ada apa? Bisa gitu Pak, langsung Kamu aja. pakai laptop enggak? Pakai laptop itu Pak. Bisa di-share sini, tunjuk nih. Bentar ya Pak, saya nanti biar anaknya yang ngirim ya Pak, saya nggak ngerti ngirimnya. Iya Pak. Press no kalau mau di-share. Tadi itu makanya kan yang jenengan suruh yang nomor 2 sampai nomor 3 itu kan yang dari PS01 ke server terus ke PS01 ke 05 gitu ya Pak ya. Yang dari PS01 ke 05 itu bisa keluar jawabannya, tapi kalau yang ke server itu pasti jawabannya time is out gitu ya, kayak nggak mau gitu. Iya, coba bisa di-share di sini enggak itu deh. Biar Bentar tahu. Ya Bu ya. Kalau di-share di grup gimana Pak? Katanya nggak bisa itu Pak di-share. Ya coba di copy di anu aja, dikirim di grup, coba nanti tak kopikan di sini. Pak. Yang tugas berapa, Mbak? Pak Catur. Yang simulasi Pak. Ya lah ya, yang kan ada 2 itu, yang ada 2 yang kedua ya Pak. Yang kedua. D. Bentar ya, tak buka ya. Yang ini, Mbak, yang 2 ini ya. Yang IP address 2 ini ya. Mbak Catur. Iya Pak. Ini, yang ini. G. Oh, nah ini belum dihubungkan. Sudah ya Pak. Yang lain bisa ya tadi. Oh, ini akses point ya. Sebentar, tunggu saya. Ini masih oranye, masih warnanya masih belum hijau. Tunggu hijau dulu ya. Kelihatan toh?
Kelihatan, Pak. Ya, sebentar ya. Ditunggu itu Mas, warnanya biar berubah menjadi hijau dulu ya. Nah, ada hijau. Kita lihat yang tidak bisa mana. Ini kita coba pakai pesen ini juga boleh ya. Ini dengan Yang di dari sini saya contoh ya ke itu oke ya. ya, Yang tidak bisa mana? dari lupa saya, Pak. Ini ke 01. sini ya. Nah, Ini pokoknya oke. habis dari Dari ke PO server. Ke ke server. server itu dia nggak mau, Pak. Ini sukses. Ini sukses. Bisa ini sukses. Nah, Yang di itu loh, Pak, yang apa oh sih ini, namanya? yang ini. Aku lupa. Ini sukses ya. Bisa loh. Oh ini sukses semua. Beneran, Pak, bisa. Saya Nah pas ini bisa loh. Loh bisa. bisa loh. Bisa loh. Ini loh pakai ini kan sukses ini loh. Tuh sukses. Yang pakai wireless ini akses lewat akses point ini juga ke server itu juga sukses ini loh sukses. Ya, Kalau nggak alhamdulillah. sukses kan valid. Ini Saya sukses. kan Bisa itu. penasaran, Pak, takutnya nanti Hmm, nggak ngerjainnya salah gitu, Pak. bisa. Ya. Penting kan ini apa namanya IP-nya kan harus diisi sesuai yang kemarin ya. Nah ini tidak Ya. boleh ada IP yang bentrok. Yang di desktop itu, Pak, Yang mana? kan diklik 2 kali terus masuk ke desktop ya. Ini pakai Iya. ini. Nah, terus command prompt-nya itu loh, Pak. Ya. Ini IP servernya berapa tuh? Lupa saya. Berapa? Server itu Satu ya, 192.68.10.1. Kita ping aja dari sini. Ping 192.168.10.1. Ini replay bisa. Gitu. Ini bisa. Ini yang wireless ini PC 4 ini coba kita cek. Ping 192.168.10.1. Bisa kan? Replay. Ya, bisa. Yang bawahnya yang PC 5 juga sama kalau mau di ping. Ping IP servernya 192.168.10.1. Replay bisa, Mbak? Bisa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Bisa ya. Ya, tadi kepikiran saya nih nulis. Oh iya. Ya, bisa ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Yang lain ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Saya kemarin juga seperti itu gimana maksudnya, Mbak Sophie? Nggak bisa maksudnya? Oh ya, ya mungkin ditunggu dulu sampai warnanya hijau ya. Jadi itu menandakan kalau sudah siap interface itu sudah siap connect. Kalau warnanya masih oranye ya itu menyatakan bahwa interface-nya itu belum siap. Ditunggu sampai semua warnanya hijau. Kalau sudah semua warnanya hijau baru dites, diuji coba apakah PC yang satu dengan yang lainnya juga sudah connect atau belum. Seperti itu ya. Ya kalau di ping keluarnya request timeout berarti itu yang bermasalah, berarti tidak connect. Ya kalau connect berarti replay ya. Ya atau mungkin salah ketiknya ya, ping tanpa spasi digandeng ping gitu. Oh, digandeng itu ya nanti salah kesalahan tidak muncul ya, tidak muncul salah perintah. Itu ping, kemudian IP yang dituju berapa. Oke gitu, yang lain ada enggak? Cukup nggih? Cukup Mas, Mbak? Ya cukup nggih, Mas. Oke, kalau cukup mungkin kita akhiri ya, silahkan nanti melihat materi di
e-learning yang mengenai subnetting, kemudian nanti ada tugas silahkan dikerjakan sama seperti biasa. Apa namanya, pengumpulannya ya maksimal Jumat. Cuma masalah minggu depan itu tanggal 26 itu libur, gimana ya, kita enaknya kita ganti gimana, karena kalau tidak diganti itu nanti kurang materinya, tidak akan tersampaikan karena kelas C jelas hanya 10 kali pertemuan. Itu di jadwal tanggal 26 itu bener libur enggak Mas Mbak? Di jadwal ini, di jadwalnya itu kan ada tanggalnya itu lah. Saya malah belum lihat jadwalnya. Halo. Di jadwalnya itu sudah dapat jadwalnya? Halo. Sudah Pak, bentar dicek dulu. Ya, dicek dulu ya. Coba di tanggal, ada tanggalnya enggak itu? Kalau di sini tanggal 28. Untuk tanggal 26 ada kelas perkuliahan, Pak. Oh, ada ya. Itu kayaknya itu cuti bersama tanggal 25, 26 itu, cuma nanti kalau itu kepotong, kalau tidak diganti nanti materi tidak akan tersampaikan semua. Gimana kalau kita ganti hari Ahad gitu, nanti melihat e-learning saja, tidak usah ketemu, itu melihat materi secara e-learning gitu gimana? Ya Pak, di e-learning ajang Pak. Itu aja ya, nanti tak aktifkan e-learningnya, nanti silahkan dilihat saja di materinya gitu ya. enggak boleh Pak. Oke ya, gitu aja lah. Karena nanti kalau tidak disampaikan, diganti hari anu aja, kan itu jenengan hari apa tadi, hari Minggu kan kosong semua itu, atau ya nanti tak share di hari Minggu saja ya, tanggal 27-nya ya. Ya Pak. Oke ya, nanti gitu aja deh, biar nanti semua bisa tersampaikan. Baik, itu mungkin untuk hari ini. Silahkan selanjutnya untuk melihat materi mengenai subnetting. Kemudian minggu depan karena tanggal 25-26 itu kayaknya cuti bersama ya, cuti bersama Natal. Nanti materi akan saya upload di hari Ahadnya tanggal 27. Nanti silahkan dilihat materinya. Baik, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Untuk hadirannya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT. Baik, itu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.